Selamat bergabung kembali di Media Adventure Indonesia di channel Candu Adrenalin. Bersama saya, Syed Muhammad Jamaldin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas olahraga ekstrim yang ada di dunia. Olahraga tentunya menjadi aktivitas yang menyehatkan dan membuat tubuh menjadi lebih bugar. Namun bagaimana ketika melakukan olahraga ekstrim dan memacu adrenalin? Tentu bagi sebagian orang, olahraga ekstrim akan terasa menantang dan bahkan menakutkan. Cliff jumping ataupun cliff diving adalah salah satu olahraga ekstrim yang digemari oleh sebagian orang. Olahraga ini sangat membutuhkan nyali besar untuk bisa menaklukkannya. Tidak hanya itu, orang yang ingin mencoba olahraga ekstrim ini juga harus memiliki kemampuan berenang yang baik. Karena cliff jumping maupun cliff diving ini berkaitan dengan tebing dan air. Bagi sebagian orang, olahraga ini akan terasa menakutkan karena meloncat dari ketinggian dan masuk ke dalam air yang dalam tanpa menggunakan alat pengaman. Tapi beda halnya dengan mereka yang sudah menjadikan olahraga ekstrim ini sebagai hobi. Karena rasa takutnya itu hanya terasa sekian detik saat akan melompat. Selebihnya, justru sensasi detak jantung dan kepuasan akan tercipta dari sebuah ketegangan dan reaksi hormon adrenalin setelah berhasil melakukan cliff jumping maupun cliff diving. Namun tentunya, perlu diperhatikan juga kondisi lingkungan yang akan digunakan untuk lompat tebing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah lokasi yang digunakan untuk kegiatan ini. Adalah kedalaman air ataupun kedung. Untuk kedalaman air ini, minimal setengah dari ketinggian tebing. Jika tinggi tebing 10 meter, maka kedalaman airnya 5 meter saja. Karena jika kondisi airnya tidak dalam, ini akan membahayakan bagi si pelompat karena beresiko mengalami cedera fatal maupun kematian. Untuk lokasi sendiri, biasanya para penggemar cliff jumping maupun penggemar cliff diving biasanya menjadikan curug sebagai tempat untuk melaksanakan aksinya, meloncat dari ketinggian. Jelas sekali, hobi yang sangat menantang ini ternyata juga bisa meninggalkan kepuasan tersendiri. Bagi yang ingin mencoba cliff jumping maupun cliff diving, tentu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apalagi bagi mereka yang baru mencoba olahraga ekstrim ini. Jika bukan penikmat adrenalin, lebih baik jangan nekat mencobanya, karena membutuhkan mental yang kuat serta fisik yang sangat prima. Seperti olahraga lainnya, pada biasanya dibutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi kram ataupun kejang otot. Kemudian, harus paham kondisi tempat yang akan dijadikan untuk melakukan aksi gila ini. Pastikan juga kedalaman airnya di tempat pendaratannya ini atau di bawah airnya, apakah ada bebatuan atau tidak. Sekaligus juga harus memperhatikan antara tinggi tebing dengan kedalaman air yang akan kita masuki. Meskipun sudah sering melakukan olahraga ekstrim ini, bahkan menjadi hobi yang bisa dilakukan kapan saja, namun tetap hati-hati dalam melakukannya. Kondisi tubuh juga harus dalam keadaan yang sehat dan prima. Lompatan yang dilakukan pun bisa bervariasi, seperti halnya loncat indah
dan ada beberapa gaya yang bisa dilakukan saat melakukan cliff jumping maupun cliff diving, seperti snoop atau terbang, menjatuhkan kepala terlebih dahulu, lalu back cliff atau loncatan memutar ke belakang, front flip atau loncatan memutar ke depan, dan masih banyak lagi loncatan lain yang bisa dilakukan untuk menghasilkan gaya indah pastinya. Sejarah melompat tebing kembali sekitar 250 tahun ke Kepulauan Hawaii. Legenda mengatakan bahwa Raja Maui Kahekili akan memaksa prajuritnya melompat dari tebing untuk mendarat di air. Itu adalah cara untuk menunjukkan pada raja mereka bahwa mereka tidak kenal takut, setia, dan berani. Kemudian di bawah Raja Kamehameha, melompat tebing berevolusi menjadi sebuah kompetisi, di mana para peserta dinilai dengan gaya, dan penekanan ditempatkan pada pembuatan sekecil mungkin percikan ketika mereka memasuki air. Melakukan olahraga atau kegiatan ekstrim ini sangatlah beresiko. Bahkan hanya orang-orang yang telah diberi pelatihan yang tepat dan punya banyak pengalaman saja yang mungkin bisa melayang dari ketinggian ekstrim dan bisa mendarat di air dengan aman. Seseorang yang melakukan cliff jumping maupun cliff diving biasanya bakal menempuh waktu sekitar 60-70 mph atau meter Fahrenheit ketika menabrak air, dan hal ini tidak menutup kemungkinan bakal terjadi cedera nyata. Cedera yang paling umum dihadapi seperti memar, lecet, fraktur kompresi, gegar otak, dan kerusakan tulang belakang. Karena resiko tersebut, untuk melakukannya pertama kali, sebaiknya dilatih pada ketinggian yang lebih jauh rendah. Bisa dibilang, kalian harus menyempurnakan keterampilan sebelum akhirnya mencoba yang tinggi. Seiring waktu, jika kegiatan ini sering dilatih, kalian juga akan mendapatkan rasa percaya diri untuk mencoba meloncat dari tebing yang jauh lebih tinggi. Selain daripada itu, banyak juga faktor yang mesti dipertimbangkan, termasuk cuaca, gelombang, dan daratan, baik di tebing maupun di air. Kondisi angin khususnya bisa menjadi peran utama dalam pendaratan dengan aman, meski penempatan bebatuan dan rintangan lain penting untuk diperhatikan. Selama abad ke-20 hingga saat ini, popularitas olahraga ini berkembang pesat dengan kompetisi yang sekarang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Namun sampai saat ini, kegiatan olahraga cliff jumping maupun cliff diving adalah aktivitas yang sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan cedera serius hingga kematian jika tidak dilakukan dengan benar. Itulah penjelasan lengkap yang bisa admin berikan kepada penonton yang ingin melakukan olahraga ekstrim cliff jumping maupun cliff diving. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi olahraga candu adrenalin lainnya. See you on the next video.